Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang ke-9 dan di pertemuan kita yang ke-9 kali ini kita akan membahas tentang database server. Nah, seperti biasa kita ada goals yang akan kita capai. Jadi ada 3 goals pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama kita akan memahami jenis-jenis database. Nah, kemudian kita akan mencoba menginstalasi salah satu jenis database, contoh database yaitu MariaDB Server. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan MariaDB Server serta konfigurasi dasar dari MariaDB. Baik, langsung saja. Nah, apa yang dimaksud dengan database? Sederhananya, database adalah sebuah kumpulan informasi atau informasi yang terstruktur ataupun bisa disebut dengan data yang disimpan secara elektronik di sistem komputer. Nah, database ini terbagi jadi dua secara umum, yaitu database non-relasional dan non-relasional. Relational database bisa juga disebut dengan SQL, sedangkan non-relational sering disebut dengan NoSQL database. Nah, perbedaan mendasar antara kedua database ini adalah di SQL database itu mendefinisikan database dalam bentuk tabel-tabel. Nah, oleh karena itu, setiap tabelnya itu bisa saling terhubung satu sama lain. Sedangkan untuk NoSQL atau database non-relational ini, bentuk strukturnya itu bisa dibilang tidak hanya dalam bentuk tabel. Nah, ada banyak contohnya untuk database NoSQL ini tergantung dari kebutuhan pengguna. Nah, beberapa masalah kinerja dari SQL database ya karena bentuknya rigid dan kaku itu untuk beberapa masalah seperti pencarian data secara cepat itu tidak dapat dioptimalkan dan untuk itulah dioptimasi dan dirubah bentuknya, struktur datanya sehingga terciptalah database NoSQL. Database NoSQL ini sangat ditujukan pada tugas-tugas tertentu, misalkan untuk penyimpanan data geometris ataupun penyimpanan data log, file jurnal, log jurnal. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya. Jadi NoSQL ini lebih ditujukan pada tugas yang lebih spesifik, tidak general seperti SQL database. Selanjutnya kita akan kenalan dengan contoh-contoh database-nya. Nah, di SQL database itu ada MariaDB, MySQL, MS SQL, Oracle, Postgres, dan SQLite. Sedangkan untuk di NoSQL database itu ada contohnya MongoDB, Realm, Cassandra, Couch, dan Neo4j. Dan tentunya masih banyak jenis-jenis database lainnya baik itu di SQL database maupun NoSQL database yang tidak dituliskan pada presentasi ini. Nah, kalian bisa cari sendiri, explore sendiri, contohnya seperti apa dan kegunaannya untuk apa saja. Nah, baik. Sekarang, kenapa kita memilih salah satu jenis database-nya? Tentu ada kondisi kenapa kita harus memilih relational database dan kenapa kita memilih non-relational database. Nah, untuk relational database sendiri itu ditujukan untuk penggunaan yang general serta karena kelebihannya itu dalam memanajemen user dan hak akses pada database administrator. Nah, juga di relational database itu mempunyai kelebihan untuk security data dan recovery data yang lebih baik dibandingkan NoSQL. Nah, di NoSQL sendiri itu tidak karena bentuknya nanti itu tidak general, malah lebih spesifik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi tentu ada tiap perbedaan dari setiap NoSQL database. Nah, kemudian di relational database bagi pemula orang-orang awam itu struktur data yang lebih jelas digambarkan pada relational database itu akan memudahkan untuk maintenance ataupun perbaikan struktur data. Namun, ada beberapa kekurangan dari relational database ini. Relational database ini memiliki kekurangan kalau datanya itu data besar. Nah, besar di sini tidak berarti 1 juta data itu masih tergolong menengah. Nah, misalnya ada
puluhan juta data atau mungkin miliaran juta data. Nah, itu skala yang besar itu sangat tidak cocok dengan relational database. Nah, oleh karena itu, non-relational database itu menjawab tantangan tersebut. Nah, jadi untuk big data sendiri, big data ini maksudnya em, kumpulan data yang sangat banyak yang tidak terbentuk, tidak terstruktur. Jadi semuanya disimpan, apapun bentuknya. Nah, itu sangat tidak cocok dengan relational database. Nah, disinilah kelemahannya relational database. Kemudian, meskipun memiliki kestabilan, relational database ini umumnya mempunyai bahasa yang sama, yaitu bahasa SQL. Nah, di bahasa SQL ini, celahnya itu umumnya mirip-mirip. Jadi, celah keamanan di relational database itu lebih banyak dibandingkan NoSQL database. Karena NoSQL database itu lebih spesifik per tugasnya, bidangnya apa. Dan juga, nah ini mohon maaf ada kesalahan, di relational database itu penggunaan memorinya tidak terlalu boros ya. Jadi, tidak terlalu boros, tidak seboros dengan NoSQL database. Selanjutnya, kita akan coba lihat kelebihan dan kekurangan NoSQL. Nah, di NoSQL itu memiliki kelebihan untuk kemampuan scalingnya. Nah, kemampuan scaling ini jadi di server dan di database di server ini ada istilahnya namanya scaling. Scaling ini maksudnya adalah pengembangan atau peningkatan si server dari segi hardware-nya. Nah, komputer kan tentu memiliki keterbatasan. Nah, misalkan sebuah prosesor dan motherboard komputer itu hanya support sampai 128 GB RAM. Nah, untuk menambahnya lagi, mungkin kemampuan komputernya, servernya tidak memadai lagi. Nah, jadi scaling jadi scaling ini ada dua cara. Pertama itu scaling up, yaitu scaling ke atas atau vertical scaling itu dengan menambah terus spesifikasi si servernya. Nah, itu bisa dibilang lebih mahal kalau misalnya sudah terlalu banyak, peningkatannya terlalu tinggi. Nah, bisa juga dengan implementasi scaling horizontal. Nah, scaling horizontal ini maksudnya adalah servernya ditambahin lagi. Nah, bisa saja sebuah server itu udah mentok tuh limitnya misalnya hanya sampai 128 gigabit gigabyte RAM-nya. Nah, karena RAM-nya ini sudah terbatas dan masih butuh kapasitas yang lebih tinggi, nah kita akan scaling out, kita akan tambahkan server baru untuk membagi pekerjaannya yang awalnya cuma dikerjakan satu server, sekarang dikerjakan oleh dua server. Nah, itu scalingnya horizontal atau scaling out. Nah, dengan NoSQL ini, ketika kinerja yang dibutuhkan itu lebih tinggi dan servernya udah mentok, nah itu bisa bisa dengan mudahnya koordinasi dengan server lainnya yang punya NoSQL juga yang diinstalkan dengan menggunakan database NoSQL ini, mereka bisa saling interaksi satu sama lainnya. Jadi scaling di menggunakan database-nya NoSQL itu lebih mudah lebih baik kemampuannya, bukan lebih mudah, lebih baik dibandingkan scaling pada SQL database. Kemudian konsep dari schemaless maksudnya adalah tidak berbentuk itu juga suatu kelebihan bagi si NoSQL. Bisa jadi satu kelebihan, bisa jadi satu kekurangannya. Di sudut pandang kelebihannya adalah ketika bentuk data kita itu memang tidak jelas, maksudnya datanya itu macam-macam isinya, kontennya. Nah, si NoSQL ini nge-provide, menyediakan atau mampu menyimpan data tersebut tanpa harus didefinisikan dulu, oh ini datanya seperti ini datanya seperti ini. Jadi, hal tersebut lebih aman untuk menyimpan data. Berbeda halnya dengan NoSQL atau MySQL, SQL database maksudnya, itu datanya harus berbentuk, tabelnya harus berbentuk, terus juga data tipe di setiap fieldnya atau kolomnya itu harus sama. Nah, kalau berbeda itu akan jadi masalah. Nah, di situ salah satu kelebihannya si NoSQL. Jadi kalau datanya itu random, tidak bentuknya itu macam-macam, nah itu lebih baik menggunakan NoSQL. Nah, kemudian NoSQL ini secara maintenance itu lebih murah. Nah, karena tidak membutuhkan skill database administrator yang tinggi, berbeda dengan
SQL database itu perlu konfigurasi agar database tersebut memiliki performa yang bagus. Kekurangannya tentunya adalah em, beberapa pada beberapa database setelah selesai transaksi, setelah direcord itu bisa saja tidak permanen. Nah, maksudnya setelah transaksi bisa akan tersimpan secara permanen dan solid. Nah, jadi untuk mengubahnya itu akan beberapa konsep database-nya itu tidak bisa, ada juga yang cukup sulit untuk merubahnya. Jadi konsepnya malahan menghapus, untuk mengupdate itu konsepnya adalah dihapus dan ditambahkan. Nah, konsep dari NoSQL itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang konsepnya itu tidak dihapus, jadi semua disimpan. Ketika ingin memperbaharui datanya, dia tidak memperbaharui data tersebut, tapi menghapus data yang lama dan menambahkan data yang baru. Kemudian kekurangan berikutnya adalah tidak ada relasi antara tidak semua tidak semua teknologi di NoSQL database itu memiliki relasi antara satu transaksi dengan transaksi lainnya, satu tabel dengan tabel lain, satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi ada kebanyakan konsep di database NoSQL itu tidak memiliki relasi. Dan yang berikutnya, yang paling sulit dari yang paling jadi pertimbangan di NoSQL ini adalah investasi hardware yang cukup besar. Jadi NoSQL ini menggunakan resource yang lebih tinggi dibandingkan resource yang digunakan oleh database SQL pada umumnya. Itulah mengapa uh, SQL database masih menjadi dominan digunakan di seluruh dunia karena investasinya yang cukup murah dibandingkan ketika menggunakan NoSQL database. Namun ketika menggunakan memanfaatkan atau menempatkan data yang sangat banyak dan tidak terstruktur bentuknya, NoSQL jauh lebih baik dibandingkan SQL database. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke praktek. Oke, kita akan langsung saja ke praktek. Kita buka Ubuntu server kita. Oke, di sini saya sudah login. Nah, karena di sini kita menggunakan MariaDB, maka kita bisa install MariaDB secara langsung. Jadi kita install dengan cara sudo apt install MariaDB server. Nah, karena kita memberikan pelayanan di sini, jadi kita install MariaDB server. Oke, nah kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, sekarang sudah selesai, kita keluarkan dulu. Nah, untuk pengaturan berikutnya, kita akan mengatur atau membuat basic configuration untuk MySQL database. Jadi, cara mengatur MySQL database ini sangat mudah. Kita tinggal jalankan perintah sudo MySQL secure installation. Oke, nah di sini dia akan minta password rootnya. Kalau misalnya pertama kali instalasi, biasanya password rootnya itu kosong. Jadi kita tidak hanya perlu enter saja. Nah, kemudian apakah ingin set passwordnya? Nah, jadi di sini MySQL itu aku mempunyai akun root juga, mempunyai user root juga untuk mengakses datanya. Sama seperti root pada konsepnya si server kita kali ini. Nah, secara default user root dari MariaDB itu akan ngikut sama akun rootnya server. Jadi untuk autentikasinya dia akan melihat privilege-nya. Kalau privilege-nya itu jalannya root, maka dia bisa masuk ke database-nya si MariaDB. Nah, praktik sehatnya, praktik yang baiknya adalah kita men-set sebuah password untuk password rootnya. Jadi password root kita punya password tersendiri dan itu berbeda dengan password root dari user kita. Jadi kalau user kita diambil alih, datanya masih aman. Oke, tapi untuk kali ini untuk pengujian kita tidak set passwordnya. Jadi kita tidak set passwordnya. Kemudian di sini mau tanya remove anonymous user, yes.
kemudian disallow um, root login. Nah, normalnya itu eh, untuk koneksi database itu hanya boleh localhost. Nah, biasanya tidak boleh menggunakan root, tidak boleh menggunakan remote maksudnya. Jadi tidak boleh remote ke koneksinya si MySQL. Namun di beberapa kondisi kita memang akan meremote. Contohnya misalnya servernya database ini berbeda dengan servernya web server. Jadi untuk komunikasi mereka harus komunikasi lewat jaringan. Nah, dan itu harus remote. Nah, tapi karena kita di sini menggunakan lokal, jadi kita tidak perlu jaringan juga, maka tidak kita disallow-kan remote-nya. Oke, remove the test database access. Nah, ini database untuk testing, kita bisa hapus saja, yes. Dan reload privilege, ini untuk menyimpan semua settingan, dan yes, dah, selesai. Maka kita sudah selesai untuk instalasi MariaDB-nya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba cari tahu informasi dari MySQL ini. Jadi di setiap database itu punya fitur-fitur tertentu. Nah, bisa saja suatu fitur itu tidak support atau tidak didukung di suatu versi. Nah, untuk mengetahui versi MySQL MariaDB yang kita gunakan, maka kita jalankan perintah sudo min MySQL admin min u root min p version. Nah, min p di sini maksudnya adalah password ya. Jadi kalau kita set tadi passwordnya, maka dengan parameter p berarti kita menjalankannya meminta si MySQL ini untuk menginputkan passwordnya. Jadi dia kasih. Tapi kalau karena kita tidak menggunakan password tadi, kita menggunakan access privilege root dengan sudo, jadi kita tidak perlu. Jadi kita bisa cek enter. Nah, ini adalah versi MySQL kita. Jadi MySQL kita itu adalah versi 91, distribusinya yang ke 10.3.31. Dan status-status lainnya. Nah, uptime-nya itu kira-kira sudah 20 menitan. Nah, di sini bisa kelihatan nih semua apa aja bentuk ke database kita. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke MariaDB-nya, kita akan membuat sebuah user dan sebuah database. Nah, jadi hanya dua ini untuk implementasi awal kita. Jadi kita cek, kita bisa gunakan sudo mysql min u, ini root u, ini maksudnya user, root di sini nama usernya, terus min p. Atau kalau karena kita nggak pakai password, kita nggak perlu. Nah, enter, nah dia langsung bisa. Oke, nah ini kita udah masuk di konsolnya MariaDB. Jadi kita bisa jalani perintahnya. Nah, kalau mau keluar bisa cek min d, Ctrl D maksudnya dia akan keluar secara otomatis. Oke, kan? Nah, di sini kita akan menjalankan sebuah query untuk membuat user. Nah, cara membuat user itu cukup gampang. Kita jalankan perintah create. Nah, di sini saya lebih suka huruf besar, tapi kalian boleh menggunakan huruf kecil. Create user. Nah, di sini bisa langsung user atau kita gunakan if not access. Jika nggak ada, maka kita akan tambahkan misalnya tutor database tutor db di add localhost. Jadi kita jalanin dia itu di localhost saja. Localhost identified by, nah ini password kita. Kita tambahkan passwordnya password aja biar lebih gampang. Titik 2, titik koma. Jadi untuk mengakhiri suatu query itu pakai titik koma di MariaDB. Oke, enter. Nah, query kita oke dan sudah tereksekusi. Nah, sekarang kita bisa cek user kita. Nah, untuk mencek apakah kita sudah berhasil atau belum, nah kita bisa jalankan perintah show user from mysql.user. Enter. Ops, ada kesalahan. Mohon maaf, ini bukan show ya.
Ini select. Oke, nah di sini ada dua user nih di kita nih, ada user root dan user tutor. Jadi kita sudah berhasil tadi nambahin si tutor DB. Nah kalau kita jalanin perintah ini lagi, maka dia tidak akan menambahkan. Jadi dia hanya menambahkan user kalau usernya si tutor DB ini udah nggak ada. Selanjutnya kita akan buat sebuah database. Untuk database cukup mudah, create database, terus diikuti tutor database misalnya, koma, enter. Nah, dia sudah berhasil buat database si tutor. Jadi konsepnya si MariaDB ini nanti akan menambahkan per database-nya. Nanti setiap database itu ada tabel-tabelnya. Mirip seperti Excel. Jadi database itu ibaratnya satu buah file Excel, dan di dalam Excel itu ada sheet, ada lembaran-lembaran. Nah, sheet itu ibaratnya sebuah tabel. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengasih privilege semuanya, semua privilege untuk tutor DB terkhusus hanya untuk tutor database. Jadi si tutor DB ini kita cuma khususkan untuk database. Praktik sehatnya adalah satu database itu satu user, atau banyak user tapi dengan privilege yang berbeda-beda. Nah, itu praktik sehatnya. Jadi kalau misalnya mau dibuat untuk call in, sebisa mungkin akses root ini tidak diberikan. Oke. Nah, untuk menambahkan privilege atau supaya si user DB ini bisa otak-atik database-nya si tutor database, maka kita tambahkan privilege grant all privileges, kemudian on, kemudian bintang titik bintang, kemudian to. Nah, to ini nama database-nya. Oh, mohon maaf, to ini maksudnya nama user. Kita bisa langsungkan nama user kita tadi tutor db at localhost. Sebentar. Di sini saya ada kesalahan. Jadi di sini harusnya, nah di sini harusnya itu nama database-nya. Nah, nama database kita tadi adalah tutor database. Nah, ini database. Ini titiknya ini maksudnya di sini adalah tabelnya. Jadi ini bebas tabelnya. Tutor nama user kita, di sini protokolnya ataupun servernya si MariaDB kita pakai localhost saja. Kemudian titik koma, diikuti tanda titik koma. Enter dan berhasil. Jadi kita bisa lihat show database. Nah, show databases. Nah, ini database kita. Kemudian untuk mencek apakah usernya ini mendapatkan hak akses di mana saja, kita bisa jalanin perintah show grants for, kemudian nama user kita tutor db at localhost, enter. Nah, jadi kita punya akses di tutor db pada privilege-nya tutor database. Nah, oh ya salah tulis ya. Nah, itu tutor database. Jadi ini salah ya, harusnya tutor database. Enter. Oke. Nah, kita cek lagi. Nah, jadi tutor database. Yang awal itu salah. Oke, nggak masalah. Yang penting kita sudah menambahkan filenya. Jadi defaultnya adalah praktik yang baiknya adalah satu user satu database. Jangan memberikan user root untuk akses akun semua database. Terlihat mudah, tapi untuk keamanan itu jadi berisiko tinggi. Nah, kita kuat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya database servernya itu berbeda dengan database aplikasi? Jadi, dia tidak si aplikasi tidak akan bisa
meremote si MariaDB server karena di jaringan lokal yang berbeda. Nah, untuk membuat database kita itu bisa di remote, maka kita akan allow remote-nya dengan cara kita akan atur melalui konfigurasinya saja. Kita coba pindah ke folder tc.mariadb MySQL maksudnya, MySQL, terus enter. Nah, di sini ada konfigurasi banyak. Nah, kita konfigurasi itu di my.cnf. Jadi kita jalankan nano my.cnf. Nah, di sini dia. Jadi di sini, oke. Oh, ya salah. Jadi di MariaDB ya, kita jalankan sudo nano biar nggak lupa mariadb.cnf. Oke, digabungkan di sini. Bentar. Oke, cd mariadb. Nah, sepertinya di sini foldernya. Ah ya, di sini. Jadi di MariaDB sini sudo nano 50 server.cnf. Nah, di sini kita. Jadi kalau kita mau aksesnya remote, nah bind address ini kita akan set itu ke nilai 000. Jadi kita set default root, semuanya bisa akses 000, terus kita simpan, kita edit. Nah, terus kita cek dulu jaringannya. Kita akan menggunakan netstart strip ant kemudian grep 3306. Oh, salah. 3306. Jadi kita akan cek yang pakai port 3306. Itu portnya MySQL atau MariaDB. Oke, nah sekarang ini portnya masih 127 ya. Di sini masih 127.01.01. Nah, masih itu. Oke, sekarang kita restart dulu. Sudo system control restart MariaDB server service. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita cek lagi. Nah, sekarang ini sudah ganti jadi 0000. Nah, artinya si MariaDB ini sudah bisa kita remote dari manapun. Nah, untuk usernya itu belum kebuat ya. Jadi user yang kita buat tadi itu hanya untuk localhost. Nah, bagaimana kalau kita akses dari luar? Nah, untuk itu kita harus tahu IP siapa yang akan akses. Jadi kalau IP-nya nggak statik itu akan jadi bahaya. Kalau IP-nya sembarangan akan jadi bahaya. Jadi harus IP-nya tuh kita pakai, kita set untuk jadi statis. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu. Oke. Jadi kita ingat lagi IP kita itu kan 192.168.147.1. Di yang server 59 dan di kita itu 1. Jadi di sini kita akan masukin yang 1. Oke, sekarang kita masuk ke MySQL-nya, sudo MySQL. Nah, kita bisa langsung aja nih, kalau kita pakai di sini, kita akan jalanin MySQL dari user root, privilege-nya root. Jadi nggak perlu pakai min u root lagi. Oke, kita akan coba edit filenya di sini. Create database, create user. Nah, create user. Bentar. Nah, ini. Create user di sini kita ganti jadi IP kita. Jadi IP kita itu 192.168.147. Nah, titik 1. Jadi di sini IP-nya tuh IP si pengakses ya, bukan IP si servernya sendiri.
Kemudian tekan enter. Oh, ini kita gantiin aja ya. rootdb remote. Oke. Kemudian untuk aksesnya kita kasih ke tutordb remote ini. tutordb remote at 192.168.1.471. Enter. Nah, sekarang kita bisa cek show grants untuk userdb remote at 192.168.1.47.1. Enter. Nah, kita sudah dapat akses untuk database-nya, si database melalui akses remote. Nah, setelah itu kita harus restart. Kita harus restart MySQL-nya. Sistem control, restart MySQL. Oke. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Nah, ini udah jalan. Oke. Oke, selanjutnya kita sudah bisa remote. Nah, tapi di sini ada perlu kewaspadaan. Kenapa? Karena kita remote itu bisa dari akses mana saja. Walaupun usernya belum ditambahkan, tapi kita masih bisa remote ini. Nah, praktiknya kita akan menggunakan sebuah firewall, tapi nanti kita akan coba belajar tentang firewall dan bagaimana cara memblokir akses dari luar. Oke. Nah, kurang lebih untuk konfigurasi MariaDB database server cukup sampai di sini. Jadi untuk database server ini kita tidak perlu mempelajari database itu secara langsung. Kita hanya men-set bagaimana database-nya itu bisa digunakan oleh pengguna seperti programmer ataupun aplikasi. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Kita cuma menyediakan platformnya saja. Oke, saya pikir pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan dipelajari lebih lanjut tentang apa saja yang bisa kalian lakukan di database server. Nah, saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.